dari teror anak-anaknya, pengalaman kejadian di rumah itu, sampai membuat seperti orang itu kayak trauma gitu Pak. Jadi saya penasaran, emosi kayak orang kesurupan, segala apapun dibanting. Sampai katanya pada suatu ketika dia kayak mau makan, nggak ada piring karena piringnya dihancurin semua. Sampai ke rumah sakit diperiksa dokter, ini banyak cairan darah di perut sini gitu, yang bukan pada tempatnya. Ini aja tadi ya yang buka itu ya. Oh, ada Ada lagi. 3 tuh, kayak buat mainan, kayak orang nyariin apa gitu. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Bincang Fahmi Reza. Kali ini kita kedatangan narasumber yang mengalami kejadian paling menyeramkan dan katanya rumah ini bisa jadi kategori paling wingit se-Indonesia. Sampai-sampai beliau ini penasaran dan masang CCTV dan semuanya bisa terekam di CCTV. Langsung aja kita sambut narasumber kita. Selamat datang Mas Denny. Iya Pak. Terima kasih berkenan datang jauh-jauh dari Tegal ya Mas ya. Tegal. Oke. Langsung aja Mas, itu gimana Mas awal ceritanya itu? Awal mula itu semua bisa terjadi. Itu gimana awalnya Mas? Jadi kalau boleh saya cerita di sini dari awal, saya sendiri adalah seorang yang tidak percaya sama hantu Mas ya. Dan kebetulan saya kenal seorang wanita yang memang pernah juga tinggal di kota saya, di Tegal. Itu yang sekarang jadi istri saya. Sebelumnya memang sempat bercerita, karena memang dia tahu aktivitas saya itu ngonten ke tempat-tempat yang mungkin tidak biasa gitu ya. Oh. Dia bercerita rumahnya itu angker. Aku tidak percaya di situ. Angkernya seperti apa sih? Dia bercerita dari awal pas tinggal di kota tersebut, kita coba gali informasi karena memang kalau kita dengar ceritanya cukup membuat saya penasaran Pak ya. Karena dari teror orang tuanya, dari teror anak-anaknya, pengalaman kejadian di rumah itu, sampai membuat seperti orang itu kayak trauma gitu Pak. Jadi saya penasaran. Jadi awal mula ketika saya belum nikah pada tahun 2023 itu pernah datang sekali ke rumah itu. Dan masuk pertama kali memang masih terlihat biasa saja. Saya nggak ngerasa kok rumah ini angker, enggak gitu. Maksudnya memang suasananya memang di tengah-tengah komplek gitu Pak ya. Banyak rumah, banyak orang yang nempatin. Cuma di deretan itu memang kalau kita lihat rumahnya itu tidak banyak orang yang nempatin. Mungkin rumah satu, kanan kirinya 4 rumah, ke kanannya 3 rumahan itu kosong Pak, nggak ada orangnya gitu. Oke, sebentar. Ini berarti rumah dari istri sekarang Dari ya? istri. Rumah orang tuanya? Iya. Oke, rumah orang tuanya. Jadi awalnya itu pengen cerita kalau punya pengalaman di rumah ini. Awalnya berarti pertemuannya itu bagaimana dengan istri kalau boleh tahu? Kita tarik mundur dulu gitu. Pertemuannya memang kita kan kenal, terus pacaran Pak ya bahasanya. Pacaran, ceritalah. Aku pernah tinggal di Tegal. Memang untuk saat itu istri tinggal di Jakarta Pak. Balik lagi ke domisili aslinya karena orang tuanya kan Jakarta, kalau bapaknya di Tegal gitu. Bercerita seperti itu, punya rumah di Tegal, angker, saya penasaran. Pada saat itu pertemuan mungkin pertama kita mau coba melihat rumahnya gitu. Kita bahkan bikin vlog gitu, karena saya sendiri konten kreator ya. Horor juga ya? Horor juga kan pas gitu untuk melihat langsung rumahnya. Pas pertama masuk tidak mengalami keanehan, hawa di rumahnya pun layaknya
memang rumah kosong Pak ya, banyak debu, banyak barang yang tidak terpakai, nggak terurus ya? nggak terurus. Setelah di akhir video kita ngonten, memang ada sedikit aneh, ada suara cewek Pak. Pas kita lihat lagi, kayak suara ketawa gitu, cuma kecil. Kita mau bilang tetangga, tapi kanan kirinya kosong. Dan itu tepat, kalau nggak salah masih sore sih, jam 10-an ya, 10 malam. Kita masuk pertama situ. Itu pertama, makanya kok rumah ini kok saya dapat suara nih. Padahal ngevlognya fun-fun aja gitu sama istri, lihat masuk-masuk kayak gitu doang. Itu tahun berapa Mas? Itu 2023. Masih baru 1-2 tahun lalu. Itu pertama. Wah, benar, rumahnya itu di Tegal apa yang di Bandung Mas? Di Tegal. Itu rumah yang di Tegal. Rumah di Tegal. Oh, Itu rumah di Tegal Pak. Rumah, bisa dibilang rumah masa kecil istri ya. Karena memang dari keluarga istri kan Jakarta pindah ke Tegal karena bapaknya kan asli Tegal. Nah, setelah itu mungkin singkat cerita kita menikah Pak pada tahun 2024, tepatnya di bulan 7. Dan saat itu juga kita sudah istilahnya berkomitmen nih. Oke, nggak apa-apa kalau memang orang tua juga nyuruh kita tinggal di rumah itu, tenang aja, jangan takut. Aku mencoba menguatkan istri, karena memang dulu juga pernah istri punya pengalaman yang mungkin sampai saat ini jadi trauma Pak ya, sampai aku nggak mau lah kalau tinggal di situ lagi gitu. Aku coba nguatin, akhirnya istri mau, dan berarti akhir bulan sih, masih bulan 7, akhir bulan kita prepare dari Jakarta, karena nikahnya di Jakarta Pak ya. Prepare dari Jakarta pulang ke Tegal, masih di bulan 7 itu kita sudah istilahnya sudah melakukan pembersihan rumah, maksudnya dipel-pelin karena kotor-kotor begitu Pak ya. Itu udah siap kita pakai. Pertama kali berarti kita sampai, kita langsung belanja Pak. Kita belanja di salah satu minimarket gitu. Ya swalayan lah, karena banyak sayuran, apapun untuk kayak kebutuhan kita seminggu ke depan gitu, biar kita nggak usah bolak-balik. Itu kita belanja, semuanya sudah mungkin saya rasa cukup, kita masuk rumah itu. Dan kebetulan perabotan pun beberapa baru-baru Pak ya, karena memang perabotan lama sudah rusak gitu. Itu kita masukin buah-buahan, sayur-sayuran, apapun itu yang mungkin kita masukin kulkas yang kita belanjain tadi. Itu memang di situ kita mengalami keanehan Pak di hari pertama masuk ya. Kalau untuk tidur pertama di situ kita nggak ngerasain ada yang aneh. Cuma pas ketika hari itu kita masuk, satu malam di situ, pagi-pagi, siang kita mau minum, coba pengen air dingin gitu. Pas kita buka pertama kulkas, kok ada yang aneh nih. Semalam perasaan buah itu seger, kan gak masuk akal Pak ya. Kita belanja mungkin kalau di minimarket lebih higienis dan mungkin pilihan gitu ya. Di wrapping juga kadang tuh. Betul. Kenapa di kulkas itu bagian atasnya kayak apa ya? Kena buah dijemur gitu Pak ya, kayak layu, bisa dibilang gosong, cuma bukan gosong kebakar, layu gitu. Aku aneh kok pas di urutan atas itu buah-buahan semuanya gosong Pak. Dan di bawahnya itu sayur-sayurannya masih seger. Kalau mungkin kita berpikir kulkasnya yang rusak, otomatis semuanya harusnya. Tapi itu kok cuma buah-buahannya aja gitu. Wah di situ aku bingung nih. Apa mungkin aku yang kurang teliti belanjanya nih gitu. Itu ada fotonya nggak Mas, yang buah-buah itu? Kalau itu kita tidak mendokumentasikan karena hanya biasalah mungkin gitu doang, kita nggak kepikiran ke sana. Oke, sebentar Mas. Jadi ini kan rumah masa kecil istri. Tapi sempat ditinggal juga. Tinggal selama 6 tahun. 6 tahun. Jadi dari umur berapa sampai umur berapa itu? Enggak, maksudnya ditinggalin. Jadi terakhir itu mungkin kemungkinan tahun berapa? 2018 atau berapa gitu. Tapi sempat ngalamin juga. Pas sebelum nikah itu juga banyak kejadian. Istri yang pertama kali menjadi. Banyak.
yang tadi saya ceritakan tadi seperti diteror keluarganya. Berarti sebelum sama sampean udah Udah memang Lalu rumahnya itu. terus dicobain lagi sama sampean. Oke. Iya. Oke, lanjut Mas, silakan. Itu masuk bulan pertama, mungkin tepatnya di bulan Agustus ya. Bulan Agustus, udah masuk Agustus tuh pertama, yang mungkin kita kedatangan ada temen yang biasa ngebantu saya. Kayak penelusuran kemana gitu. Pada saat itu memang temen ngabarin, kamu di rumah gitu. Iya aku di rumah ini. Aku boleh nggak sih ikut kerja kamu gitu? Ya udah kesini aja gitu. Kebetulan rumahnya temen itu agak jauh Pak, daerah kayak pegunungan gitu ya. Akhirnya kami tawarkan untuk gimana kalau nginep di sini aja gitu. Kebetulan kamar kan kosong tuh. Rumah itu totalnya ada 4 kamar yang kita tempatin di ruangan atas. Kita sempat tawarin mau di atas, di bawah atau di mana terserah tinggal pilih gitu. Kebetulan teman memilih di kamar ART yang dimana itu lantai bawah deket garasi, deket dapur dan ada 1 kamar mandi. Itu kamarnya kecil, padahal kamarnya kecil juga itu. Dia tempatin di situ dari hari mungkin kita lewatin 1 minggu ya, 1 minggu tinggal di situ. Sebenarnya kita saling ngerasain hal yang aneh. Cuma istri nggak bercerita, saya pun nggak bercerita. Biarin aja gitu ya. Biarin, takutnya aku cerita istri jadi takut gitu. Ya. Nggak mau tinggal lagi di situ gitu. Akhirnya aku mendemin aja nih, udah biarin lah. Karena sebenarnya setiap malam itu seperti orang nyapu. Suaranya kayak sapu lidi gitu Pak. Kan nggak masuk akal ya, kan semuanya lantainya keramik gitu ya. Di rumah Kok ya. suaranya kenceng gitu. Kita lihat di bawah nggak ada, kanan kirinya pun rumah. Ini suara dari mana sih gitu. Jadi itu udahlah kita memilih untuk nggak bercerita sama istri gitu. Terus pas pertama kali ngebuka cerita itu temen tuh, aku kok semalam nih bikin kopi gitu katanya. Aku bikin kopi di dapur. Kenapa ya? Kopi aku belum sempat minum loh gitu. Tapi kok tiba-tiba habis. Menurutku bercanda. Bisa aja tinggal ngomong mau bikin lagi aja susah banget gitu kan. Enggak lo serius. Aku itu menurutku bercanda Bang. Tapi ternyata memang mungkin dia yang alamin begitu. Setelah dia 1 minggu tinggal di situ Bang, itu kita juga sempat heran, takutnya kenapa-napa ya. Karena kita kan tidurnya di lantai atas, dia di lantai bawah. Dia tepat mungkin 1 minggu ya. Aku kasih dia uang, mungkin pas malamnya aku kasih dia uang, aku baru aja ke situ tuh jam 12 malam kalau nggak salah. 12 malam aku kasih dia uang, takut mau buat beli apa-apa. Pas paginya, itu kondisi kamarnya masih utuh, barang-barang dia ada. Kamar pintunya kan langsung ke carport, terus ke garasi itu kayak gerbang Bang ya. Itu terbuka semua. Gerbang terbuka, pintu belakang terbuka, kamar dia terbuka. Tapi orangnya kemana kayak gitu. Ini orang kemana ya? Handphonenya ditinggal. Kita bingung. Apa dia kemana ya? Tapi ini udah siang. Sampai kita bingung. Gak tahu kemana pada saat itu. Mungkin di minggu ketiga kita di situ, baru dia ngabarin. Maaf ya aku pergi nggak ngomong-ngomong gitu. Emang kenapa sih? Ada masalah apa kayak gitu? Aku nggak ada masalah apa-apa, memang aku tuh lari gitu. Jadi tepat di tengah malam katanya dia setelah kamu ngasih uang aku tidur 1:30 masih ingat katanya dia. Aku tidur 1:30. Tidur pun nggak terlalu nyenyak. Tapi ketika mungkin jam 3-an dia bangun, kenapa tiba-tiba di kamar mandi begitu. Jadi lari dia tuh Bang. Di kamar mandi? Di kamar mandi. Itu gimana posisi tidur di kamar mandi? Emang ini kamar ya Bang, kita ilustrasiin ini kamar, ini di sini dapur, di sini kamar mandi. Emang lurus itu. Kamar sama kamar mandi berhadapan. Memang lurus sih. Aku coba tanya lagi, kamu ngelindur kali? Aku gitu. Enggak, serius. Aku tuh inget banget. Aku kebangun juga karena dingin gitu. Loh, kok bisa sih? Aneh itu, nggak mungkin. Kalau nggak aneh aku nggak mungkin kabur, dia bilang begitu. Waduh,
Tapi ngelihat sesuatu nggak? Kalau dia sendiri sesuatu sih enggak, cuma katanya sering seperti dipegang rambutnya gitu kalau tidur. Berarti pas pindah ke kamar mandi juga nggak lihat sesuatu, tiba-tiba Nggak cuman ada. teleport aja ya? Iya. Lari langsung dari situ, jadi aku waduh. Kok bisa begini ya? Aku sempet nggak beres di situ, udah ngerasa kayaknya beneran apa ya? Oh, Hantu jadi itu. sampai situ sampai masih yakin nggak yakin ya di situ ya? Betul. Loh, HP-nya itu gimana, kan katanya ketinggal? Akhirnya aku anterin ke saudaranya. Oke. Anaknya di Jakarta soalnya, Bang. Oke. Oke, lanjut Mas. Setelah itu di bulan pertama masuk, kita juga sering ngalamin hal yang aneh yang mungkin secara berbarengan. Meskipun aku dan istri itu udah sempat berkomitmen kalau kita diganggu sedahsyat apapun jangan cerita ya. Jangan cerita satu sama lain. Iya, begitu. Takutnya dia tersinggung ya. Iya, betul. Tapi pada saat itu kita ngalamin bener-bener berdua digangguin. Kita lagi makan, Bang. Posisinya habis masak tuh ya. Di dapur, masak karena meja dapurnya nggak jauh dari kitchen setnya ya. Nggak jauh, jadi masak langsung kita makan tuh. Kita makan, nggak lama kemudian itu kayak ada suara nafas yang sangat besar gitu. Gitu. Dan kita kaget. Aku kira dia nggak denger, tapi sama-sama denger. Akhirnya kita tatap-tatapan tuh lagi makan. Kamu denger? Iya. Kamu juga iya. Oh, kucing kali itu bersin, aku bilang gitu. Ya udah deh, kita lanjut makan lagi. Itu pengalaman pertama kita diganggu berdua ketika lagi makan. Bulan pertama juga itu? Iya, di situ ya? Bulan pertama, masuk bulan kedua kayaknya itu. Masuk bulan kedua, makin kerap nih kayaknya gangguan. Jadi beberapa barang-barang yang sering kita pakai, Bang, di kamar atas ya. Jadi di kamar itu ruangannya lumayan besar, Bang ya. Kita mungkin taruh-taruh barang, ya namanya ruangan besar, kita tinggal taruh-taruh aja ya. Kayak sendal, buat ke kamar mandi kita taruhnya di itu sering kita ngalamin kayak hilang, Bang. Hilang berpindah gitu. Hilang dan berpindah atau hilang? Awalnya mengira hilang, tapi nanti beberapa hari pasti ketemu, tapi nggak di situ. Di lain tempat ya, gitu. Yang pertama kita bener-bener nih, kita bener-bener kayak inget banget abis malam ya, namanya mau tidur, cuci muka, pakai sendal buat kamar mandi, kita taruh sendal di deket lemari kalau nggak salah, deket situ, kita tidur. Setelah bangun pagi kita nyariin sendal kemana ya. Iya ya, perasaan di sini nih. Apa kita lupa ya? Iya kan sendalnya selalu berbarengan gitu, Bang. Kita nggak ketemu. Setelah 2 harian kita mau coba lihat ke kayak ruang jemuran gitu di lantai. Ada satu lantai lagi cuma khusus buat jemur baju. Kecil ruangannya, segini mungkin, kecil beginilah. Intinya kecil buat jemuran doang. Rooftop teras gitu ya? Iya, tapi buat jemur doang. Kita coba iseng-iseng naik ke atas sore hari. Lah, kenapa sendal di sini? Siapa yang naikin gitu? Padahal sebelumnya nggak situ-situ. Nggak pernah kita ke situ, nggak pernah. Karena kita sendiri di situ belum, maksudnya kita belum punya mesin cuci gitu. Kita nggak nyuci, kita laundry gitu. Jadi nggak ke ruangan. Nggak nyentuh ruangan itu ya? Iya. Selama di situ nggak nyentuh ruangan itu. Ketika mau lihat-lihat, kok sendal ada di sini ya? Dan itu rapi, Bang, kayak kita narok begitu, jejer 4 begitu, sepasang-sepasang kan. Posisinya gimana itu posisinya? Posisi sendalnya rapi. Di sebelah mananya di rooftopnya? Jadi kayak kita naik tangga, terus ada ruangan sedikit, nah itu berjejer. Kita bingung siapa ya? Apa kita lupa? Apa kita gimana? Tapi kita baru masuk ya, kita berdua saling bingung lah intinya. Aduh ya udah kita ambil terus kita turun ke bawah. Itu pertama kita digangguin di ruangan mungkin lantai 2. Terus beberapa juga kayak remote, bahkan handphone, Bang. Handphone pun kita sering, bukan karena mungkin aku juga orangnya pelupa ya. Handphone perasaan di sini, tapi nanti di ruangan bawah di dapur kayak gitu. Nanti di mana gitu. Aku di situ masih kayaknya aku lupa deh gitu.
masih nggak nganggep itu udah di luar nalar gitu. Masih positive thinking terus ya sampai Iya. titik itu ya. Masih positif Luar thinking terus. biasa. Bahkan remote TV yang nggak mungkin banget kita taruh di garasi mobil, itu ada di situ remote. Aneh ya, itu Wah, aduh itu kacau itu bisengnya itu. kacau makanya. Aduh, di situ mungkin masuk bulan kedua kita agak ngerasa di situ benar-benar kayak kok aku hampir percaya ini hantu ya. Hampir percaya. Iya. Bahkan. Kok ini hantu? Sebelumnya apa? maaf, pernah ngalamin kejadian nggak? Maksudnya sebelum di rumah itu? Nggak pernah bang. Nggak pernah. Bahkan penelusuran ke tempat yang angker manapun aku nggak pernah nemuin atau wujud nyata itu nggak ada. Padahal itu nyari ya. Nyari aku. Ini malah. Iya. Iya beneran. Oke. Bahkan di rumah sendiri baru aku, loh, apa ini beneran hantu ya? Baru ngerasa gitu. Oke. Terus berjalannya waktu, hari-hari kita jalanin dengan rasa takut karena istri selalu itu ya di situ istri mulai, ayolah kita kemana yuk, jangan di sini, nggak betah di rumah intinya bang. Oh. Setiap habis maghrib dia pengennya keluar kota mana kayak biar Habis maghrib ya. iya biar harus nginepnya keluar. di hotel itu biar nggak balik ke rumah. Begitu. Aduh, gimana ya? Setiap hari begitu kita ngalamin kejadian aneh. Kita udah saling ngerti, dia juga denger, aku denger. Terus mungkin barang-barang yang kita sering pakai di kamar pun sering berpindah. Nggak hilang sih, nggak cuma berpindah. Dan lanjut kejadian aneh ketika mungkin kita pasang wifi bang. Pasang wifi. Kita pasang wifi di, mungkin naruhnya karena kita sering aktivitasnya di lantai 2, taruh routernya di lantai 2 juga. Menurut aku biar jaringannya kenceng gitu ya. Aku naruh di sana. Dan yang lebih herannya lagi itu, ini di sini boleh nyebut brand nggak? Boleh nggak apa. Ada salah satu itu ya, maksudnya dari IndiHome, petugasnya gitu ya. Itu masang, memang surveinya malam bang dia, habis maghrib lah. Oke. Survei malam, paginya dipasang. Dia sempet nanya, tadi ibu ya gitu. Maksudnya? Iya, dia tiba-tiba ngomong gitu. Tadi ibu kesini ya gitu. Ibu dari mana gitu. Kita bingung. Ibu siapa, kita baru mau ngasih itu tuh bang, kayak air minum lah gitu. Karena pekerjanya lumayan 4 atau 3 orang gitu. Okay. Di luar 2, di dalam 2 kalau nggak salah. Tadi sempat ngomong gitu, tadi ibu ya gitu. Ibu siapa ya? Apa istriku ya? Aku bilang, istri itu mah bukan ibu, orang tua istri gitu. Waduh, di situ udah biarin lah. Aku nggak mikirin, kelar dipasang. Selang beberapa hari di situ tepat berarti masangnya pintu kamar aku buat tidur bang, itu depannya. Oke. Depannya itu dipasang router, nempel di tembok kan. Itu colokannya sering dicabutin, sering copot. Yang ini modemnya nih, colok-colokan ini. Bukan, ini yang ke listriknya, yang ke listriknya bahkan. Apa sih namanya, jacknya ya? Iya. Itu sering dicopot. Entah itu memang biasanya memang apa ya namanya, kayak keras gitu ya bang ya, karena lama nggak kepake gitu, mungkin lompat sendiri. Mantul mungkin. Biasanya ya. Itu sempet kita diganggu sama itu 3 kali ada deh. Beneran itu menurutku nyata sih hantu gitu ya. Aku lagi scroll itu pasti kejadiannya sempet aku inget-inget ya. Pasti ketika mau jam 11 malam. Itu aku belum tidur. Lagi scroll, kenapa wifi-nya mati ya? Aku cek lagi. Kok colokannya lepas gitu. Aku colokin. Aku masuk ke kamar lagi. Mainan lagi. Cabut lagi bang. Nggak selang beberapa menit lah. Intinya cepet itu. Kok aneh sih sampai aku bilang, kalau memang kalian gak suka di sini ada wifi, aku kasih passwordnya nih biar kalian begitu. Sampai kesel sih bang. Iya. Pengen ini juga velocity ya. Iya. Aku colokin lagi. Itu 3 kali lah dicabut, colok, cabut. Tapi itu emang berat kalau dicabut itu, maksudnya
normal gitu ya, agak butuh tenaga gitu ya. Iya, butuh tenaga itu bang. Nggak lazim ya kalau tiba-tiba nyapu sendiri kan Makanya. tanpa ada bantuan tenaga kan ya. Heeh. Makanya aku bilang ini kayaknya hantu beneran deh. Aku bilang begitu. Setelah di situ mungkin aku ngerasa itu kita kembali ngalamin kejadian di dapur bang. Di bagian dapur itu memang kita kan kalau masak karena memang cuma berdua ya, masaknya sedikit gitu. Oke. Mungkin kalau kita contohnya masak ayam beberapa potong doang. Kita bisa hitung pasti ya 4 potong gitu bang ya. 4 potong, istri masak, kadang aku masih tidur baru dibangunin, kelar mandi mau makan. Setelah kita lihat lauknya nih bang, pasti tinggal 3 gitu. Ayamnya Iya, awalnya tinggal 3 potong, awalnya 4 potong gitu. pasti berkurang. Telur gitu ya. Kita bikin 3 biji, terus tinggal 2 kayak gitu contohnya. Udah matang terus baru hilang atau? Iya hilang, baru matang pasti baru matang banget. Aku sampai tanya istri, kamu lupa kali kayak gitu. Enggak lah, masa lupa, kan itu cuma di kantong itu hanya beberapa potong itu bisa kelihatan, nggak mungkin aku lupa kayak gitu. Sampai aku penasaran, aku pasang CCTV bang. Ini nasi lauk, aku pasang CCTV di depannya nih. Saking penasarannya gitu. Kalau kucing harusnya berceceran nih. Tikus apalagi kan. Ini apa ulah siapa gitu. Pas ditaruh CCTV nggak dapat apa-apa. Nggak hilang malah. Aman. Hanya terakhir tuh kita kayak sengaja ngejebak. Coba kasih beberapa makanan. Makanannya hilang, di CCTV nggak ketangkap. Kok bisa? Ya itu. Sampai aku bilang, aduh ini mah nggak bener nih. Bisa matiin CCTV juga kayaknya, maksudnya manipulasi gitu kayaknya CCTV-nya. Biar nggak nangkep pergerakan mereka gitu ya. Bisa jadi bang. Oke. Aku nggak tahu deh, karena CCTV sedekat itu kan nggak mungkin yang nggak kena ya. Iya. Itu makanannya hilang, gambarnya nggak dapet. Aku sampai bolak-balik. Apa ya? Aku sampai kayak orang kenapa ya? Kayak orang hampir stres lah di situ. Dibikin itu. Terus rumahnya juga kalau kita tempatin tuh kayak hawanya emosi bang. Emosi. Kita sering ribut tuh sama istri. Ya cekcok lah. Padahal kadang kalau dipikir masalah sepele gitu. Kalau di dalam rumah tuh seperti itu, kayak kita emosian gitu. Sampai ribut besar nggak tapi? Nggak. Ribut besar sih enggak ya, cuma hampir setiap hari gitu. Hampir setiap hari. Tapi kalau di luar rumah enggak? Enggak. Makanya kalau mungkin ya aku pada saat itu ngerasa kok aku ribut terus ya di sini. Aku keluar rumah kalau lagi ada masalah, aku ajak dia keluar gitu. Entar enggak nih bang. Sampai kita bilang, kenapa ya kalau di sana tuh hawanya emosian gitu. Istri bilang begitu. Sama lah kalau begitu mah aku juga ngerasain seperti itu, kesel aja gitu. Dan mungkin kalau boleh cerita mundur lagi. Oke. Memang istri juga pernah bilang ya, maksudnya bapak istri aku itu ketika marah bang di rumah itu sempet banting-banting apa gitu. Padahal kata orang tua dia, maksudnya mamanya, padahal masalahnya sepele, cuma ngajaknya tuh ribut terus. Kalau emosi kayak orang kesurupan, segala apapun dibanting. Sampai katanya pada suatu ketika dia kayak mau makan, nggak ada piring, karena piringnya dihancurin semua. Sampai mungkin membuat rusak hubungan ya, cerai akhirnya. Jadi bapak dia sama mamanya tuh bercerai. Makanya aku ingat-ingat lagi, oh apa mungkin itu ya penyebabnya ya. Bahaya juga kalau rumah kayak gini kita tempatin kayak gitu. Maksudnya istri mengingatkan seperti itu. Dulu juga bapak sama mama sering berantemnya di rumah itu seperti itu. Bahkan kayak nggak wajar, bapak tuh apapun yang di depannya hancur gitu. Tapi kalau di luar rumah beda, temperamennya beda gitu ya? Beda. Semuanya pasti begitu ya? Iya, pas begitu. masuk rumah itu ya? Iya bener. Sampai mungkin aku tadi telat ceritain ya, karena memang kita biasanya kan kalau di Jawa
Jawa nih Bang ya. Kita pindahan, saudara-saudara pada main kan ya. Oh iya. Itu kita tadi lupa ceritain di awal. Saudara-saudaraku pada main, yang mungkin pas kebetulan berarti apa ya, sepupuku tuh punya anak yang mungkin masih bayi, tapi yang pertama itu mungkin 3 bulanan, yang satunya lagi ada sekitar 3 tahunan gitu, masih bayi lah ya. Itu pada masuk semuanya aman-aman aja, kayak layaknya saudara masuk main ke rumah gitu ya. Karena kita memang sengaja undang ke sini gitu ya. Itu memang kita ngerasa anehnya, kedua anak itu masuk, kan digendong posisinya Bang ya. Itu nggak tenang, lihat kesana kemari sambil nangis, dua-duanya. Jadi kan berisik tuh. Ih kenapa sih dari tadi di luar tuh nggak apa-apa, kenapa masuk ruang tamu tuh jadi kayak Geger ya? iya kayak apa sih orang Jawa bilang sawan ya? Oh iya, sawan ya, sawan namanya. Itu juga menurut aku apa memang di sini rumah angker ya begitu. Itu awal-awal kita pindah di situ udah banyak sih kayak dikasih tahu mungkin. Masuk ke bulan kedua kita ngerasa aneh di meja makan. Aku di situ mulai kayak berpikir sama istri, kita cari kontrakan aja ya, pindah dari sini gitu. Soalnya menurut aku di sini nggak aman nih buat ditempatin gitu. Masih bulan kedua berarti ruang tamu ada kamar satu nih Bang. Kita bilangnya kamar tamu lah ya buat tamu. Tepat di tangga terus ada kamar, itu kamar tamu. Itu pertama aku melihat bener-bener pintu ngebuka gitu ya. Itu habis kayak dari luar beli apa gitu, masuk. Aku buka pintu terus jalan masuk ke ruang tamu. Kok dia ngebuka klek gitu. Loh, siapa nih di dalam? Kamu di dalam? Aku bilang begitu. Kirain istri gitu. Loh, kok nggak ada siapa-siapa nih masuk kamar? Aku ngomong sendiri berarti nih. Aku tutup lagi, aku naik ke atas. Itu pertama kali tuh. Lama-kelamaan, ya nggak lama sih, selang beberapa mungkin hari ke depannya, itu kita selalu mendengar pintu kayak didobrak, kayak dibuka, kayak suara apa sih, handle pintu ya? Ya. Klek, 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 klek. Brak gitu. Suara pintu nabrak tembok. Kayak dibuka, brak. Aku bangun, cek ke bawah, memang kebuka sih. Aku apa angin ya? Tapi ventilasi juga kecil banget, nggak mungkin ini. Kalau misalnya ini karena angin dari luar, harusnya kena hordeng dulu gitu. Nggak mungkin juga langsung ke ruangan dan bisa ngebuka pintu gitu. Itu di kamar tamu ngalamin aneh seperti itu. Pada mungkin kita sama istri ya, ngerasa itu kamar aneh. Aku iseng-iseng pasang CCTV di bawah Bang. Tepat di tangga tuh. Kita tepat di tangga pasang CCTV. Anehnya nggak dapet. Sebelum-sebelumnya kita nggak pasang CCTV, itu selalu ada kayak mainan pintu, bahkan ketok pintu. Istri sempat ngebukain karena masih sore Bang. Yang nggak masuk logikanya lagi kan, itu ada pagar gerbang gitu ya sebelum pintu rumah. Kan ada pagar ya, harusnya kalau ada tamu buka pagar dulu tuh. Itu katanya memang pagarnya tertutup tapi ada yang ketok-ketok. Itu mungkin menjelang maghrib deh, dibuka nggak ada siapa-siapa, dia lari ke atas. Aku nggak mau lah di sini lagi begitu. Itu di setiap ruang hari tamu. diganggu terus kayak gitu? Setiap hari Bang. Ada rame ya rumahnya berarti ya? Ketok-ketok, ya pintu ya apa? Nah, kalau kita maksudnya inget di sana juga, saya juga masih gemeter nih Bang. Karena ada suatu ketika kita juga melihat sosok gitu. Nah, mungkin itu akhir-akhir kita mau pindah sih. Karena bulan kedua itu kita sudah sempat mau coba cari kontrakan ya. Kita udah preparein barang tuh, ibaratnya apa ya, nyicil untuk dikemas lah. Kita masukin kardus apapun lah, karena barangnya kan nggak terlalu banyak juga. Akhirnya kita cuma berdua nih kayak kerja bakti gitu. Udahlah, kita prepare, beres-beres, bawain turun ke bawah. Yang barang-barang di atas itu pada akhirnya
ngumpul di ruang tamu. Di ruang tamu itu banyaklah barang-barang yang mungkin nggak aku habis pikir juga kenapa aku pasang CCTV itu pada akhirnya. Itu aku inget banget. Intinya inget banget pakaian-pakaian yang mungkin aku nggak terlalu banyak pakai. Aku taruh di kayak kardus gitu bang ya. Udah aku lakban gitu. Kenapa ini lakbannya kayak ada yang nyobek ya gitu. Apa kamu ngambil nggak sih gitu? Enggak, ini kan udah beres, maksudnya biar enak. Biar langsung ya. Iya, itu disobek bang, bener-bener. Ah nggak bener ini mah, aku harus pasang CCTV gitu. Akhirnya pasang lah CCTV di situ, di ruang tamu. Ruang tamu tuh atau banyak di sudut yang dipasang? Cuma satu sih, karena kita cuma punya satu ya. Pasang CCTV di tangga arah ke ruang tamu, kamar tamu gitu, arahnya ke sana. Yang mungkin kita dapatnya setelah di hari ketiga dapat keanehan. Setelah CCTV terpasang gitu. Hari pertama kosong, nggak ada apapun, pergerakan pun nggak ada. Kedua kosong, ketiga tiker bang. Nah itu yang viral banget tuh katanya tuh di sosmed ya. Itu bener-bener aku ngelihatnya juga sampai videonya gemeter. Ya Allah kok bisa gitu. Sampai kayak bener-bener dibuka gini bang. Tapi mungkin pelan ya, nggak kayak istilahnya kayak dibrak gitu enggak. Karena itu karpet kan mungkin panjangnya nggak besar banget sih, 2 kali 1,40 lah mungkin segitu. Itu kayak digelar pelan gitu. Ada videonya tuh ya? Ada videonya. Lihat ya. Nah, ini ya. Nah betul. Bentar. Yang itu. Oh iya. Pelan-pelan pakai perasaan gitu dia ya. Iseng bener ya tiker dibuka gitu bang ya? Iya, itu kan banyak barang-barang ya. Tiker juga termasuk kan udah aku gulung, dipepetin lah. Itu barang-barang juga banyak. Itu tiker sampai kebuka gitu ya banyak lah. Itu aku share. Banyak kontroversial yang mungkin orang berpikir itu ini karena mungkin aku juga kreator bang ya. Itu mah settingan. Itu paling ada benangnya gitu. Oke, kalau memang ini ada benangnya, mungkin bakal terlihat di CCTV lah, maksudnya kelihatan lah gitu ya. Karena itu juga kayak bener-bener orang 1, 2 gitu ya. Ya banyak lah komentar-komentar dari netizen yang mungkin tidak percaya ya, gitu. Kalau tiker sih saya lihat susah sih karena kalau benang satu ditarik kan ketimpa loh itu. Nah, ya itu. Ketimpa sama ini ya yang udah kebuka gitu kan. Kan iya bingung ya, bingung. Aku juga terserah kalian mau komentar seperti apa bebas karena itu hak kalian gitu ya. Itu aku sempat share di channel YouTube aku. Itu memang banyak kontroversial dan yang mungkin membuat aku jadi yakin itu hantu, ada tokoh agama besar yang mungkin juga ikut nge-reaction ya dan bahkan sampai nge-DM pengen ke situ juga pada saat itu. Katanya penasaran juga nih sama ini karena katanya lumayan geledek begitu. Lumayan geledek. Iseng ya? Iseng itu melihat itu. Terus ada apa lagi bang kejadian-kejadian itu bang yang terekam CCTV? Sebenarnya banyak bang. Sebenarnya banyak yang mungkin kita maksudnya ambil yang ada interaksinya doang gitu ya. Karena itu selama 1 minggu aku pindah-pindah tuh CCTV di ruang tamu, pindah lagi di dapur. Di dapur pun dapat lagi bang. Di dapur itu kita dapat seperti laci. Laci kitchen set bang ya. Locker ya. 1, 2, 3 atau 4 gitu urutannya. Itu ngebukanya tengah atau ini ya pokoknya satu-satu kayak orang nyari apa gitu. Buka, tutup lagi, sampai 3-3-nya. Nutup loh. Iya. Buka tutup, berat itu. Tutup. Oh dibuka emang. Oh berat bang. Karena kan ada kancingnya gitu ya. Kalau kitchen set kan plek gitu. Harus kayak diangkat gitu. Oh iya ya agak harus
Iya, kelek-kelekannya itu ya. Iya, ada kayak kancingannya gitu kan. Videonya ada katanya. ya? Ada videonya. Wah, ini aja tadi ya yang buka itu ya. Oh, Ada lagi. 3 tuh, kayak buat mainan, kayak orang nyariin apa gitu. Kacau sih. Terus lanjutannya gimana? Ada lagi, Bang? Di situ banyak Bang, di dapur bahkan bisa dibilang lebih aktif ya. Aktif ya, Bang. Karena bukan wajan ya, apa ya? Iya wajan deh, yang buat bikin kopi Bang ya. Namanya kita udah prepare beres-beres barang semuanya di bawah. Hanya kita sisain yang buat aku ngopi gitu. Kayak wajan buat aku ngopi. Itu berarti posisinya ada 2 tungku kompor Bang. 1 meja gitu kan ya. 2 tungku kompor. Dan posisinya kalau nggak salah di sebelah sininya itu wajannya itu bisa seperti dipindahin ke tungku. Iya, Terbang klotek loh. deh. Terbang berarti. Terbang, klotek gitu. Wah, itu ada videonya ya? Ada Bang. Coba Bang lihat. Wah, ini oh, yang ini. Ngawur ini udah. Iya. Itu yang, aduh udah deh kataku. Nggak berfaedah banget ini pindah-pindah. Iya, bener-bener aktif kayak manusia pada umumnya mungkin. Dan nggak sampai situ Bang. Masih ada, mungkin itu malam terakhir kita mau pindah ya. Karena kita udah memesan pick up buat bawain barang ya. Kita udah intinya prepare semua, udah terkumpul nih, barang-barang terkumpul semua. Kita mungkin tinggal yaitu 1 wajan itu sama 1 lagi yang buat masak. Kita masak malam hari kalau nggak salah. Malam hari lah, karena kita kan nggak bisa tidur Bang. Sampai bener-bener kita kurang tidur lah. Aku siapin sama istri masak buat besok nih, biar nanti pagi banget kita bisa langsung pindah-pindahin barang. Kita masak malam hari. Aku masih nempel tuh CCTV kan, aku nggak ambil-ambil. Setelah pindah rumah baru kita lihat hasilnya gitu. Itu di situ juga yang aneh kan, kita masak Bang ya. Kalau nggak salah masak ikan deh kalau nggak salah. Kita mungkin jam berapa, tengah malam deh, 1 atau 2 malam kita masak. Biar tujuannya pagi-pagi subuh kita habis sholat subuh, sarapan pagi banget kita bisa jalan gitu. Tujuannya seperti itu. Kita masak itu, spatula kan memang masih di situ Bang, karena kita capek banget, kita nggak sempat bersihin. Kita pun tidurnya pada saat itu di kamar tamu di bawah, nggak berani di atas lagi. Bener-bener kita seperti diteror, ngerasa banget akunya juga. Itu dapat fenomena kayak spatulanya itu dimainin. Iya, klotek begitu. Itu sampai denger dan terekam juga. Aku nggak denger. Tapi tiba-tiba ada dapat itu ya. Dapat di CCTV dapat. Coba lihat videonya. Wah, parah ya. Yang spatula nih. Nah, tapi waktu itu Itu di Zoom, nggak berisik ya, maksudnya sampean nggak terganggu, tapi enggak, tidurnya mungkin capek kali pules ya. banget ya. Pules banget. Wah, itu parah itu. Oh, ini punya sampean ya. Kalau boleh tahu itu latar belakang rumahnya itu emang seperti apa Bang itu? Kalau yang saya dengar, karena saya nggak tahu sendiri Bang ya, ini berdasarkan kita tahu dari kayak orang yang mungkin sudah sepuh ya di sana. Itu berarti katanya nih, dulunya itu di situ adalah seperti tanah apa ya, balongan Bang ya, untuk ternak ikan.
Maksudnya kompleknya kompleks seperti itu yang memang tanahnya mengandung air gitu. Karena nggak jauh dari laut, di situ adalah kuburan, Bang. Kuburan umum di zaman dulu. Tahun berapa? Nggak tahu ya. Kalau persis. tahunnya aku nggak terlalu detail nanya ya, karena dia menceritakan pada saat itu aku jadi jalan-jalan ke belakang rumah, Bang. Di samping kali aku ketemu orang cari rumput. Dia nanya, "Mas tinggal di komplek ini ya?" gitu. "Iya." "Oh, ini dulu saya tahu pas kecil gitu." Orang tua itu aja katanya pas kecil gitu. Berarti kan udah tahun berapa ya? Tahun 80 70 mungkin ya. Mungkin tahun segituan, Bang. Dia cerita dulu ini ada pohon besar dan di sini pemakaman umum. Cuma pemakaman umumnya itu karena selalu terendam banjir, ketika ada orang baru meninggal, orang menggalinya itu susah, harus disedot dulu karena airnya kan keluar. Akhirnya mungkin dipindahkan gitu. Kok tahu-tahu sekarang jadi perumahan. Bapaknya itu pun bingung katanya, kenapa dibangun perumahan begitu. Tapi itu divalidasi dari beberapa sumber juga, bukan cuma dari bapak itu atau? Iya, karena ada yang cerita juga itu katanya istri dapat cerita juga dari yang mungkin udah lama di situ. Memang betul sih seperti itu. Cuma versi beda ceritanya beda ya. Kalau versi aku seperti itu. Kalau mungkin kata istri memang singkat gitu. Di situ dulu bekas kuburan gitu doang. Cuma emang kalau kita pasin gitu ya sama cerita bapak yang cari rumput, oh masuk akal sih. Kalau kuburan itu dipindah karena banyak air gitu, Bang. Iya. Ya memang rumah itu asal usulnya kalau bekas kuburan ya kita jadi tahu, oh mungkin iya ya, mungkin seangker itu karena dulunya kuburan gitu. Dan bahkan, Bang, mungkin ini tadi kita kelewat nggak cerita ya. Ada suatu ketika kita masih tidur nih, tertidur. Bahkan kita tidur pun ditaruhin CCTV. Saking kita selalu ngerasain hal-hal aneh gitu. Kita tidur di kamar, kasih CCTV, mungkin ya 1 mingguan lah kita baru buka hasilnya. Itu keran di kamar mandi, kan kamarnya, kamar aku yang buat tidur, kamar, ada kamar mandi, satu ruangan gitu, Bang ya. Itu kan kelihatan banget karena kita naruh CCTV-nya dari ujung sampai ke sana, itu kelihatan dari pintu, kerannya terbuka. Itu sampai aku zoom loh, kalau nggak salah aku zoom gitu. Itu beneran kayak mainin, Bang. Nyala air. Videonya ada ya? Ada videonya. Boleh videonya, Mbak? Itu kan kita masih tidur. Kita sampai kebangun. Oh iya, itu Diulang nggak? Iya. Oh iya. Wah, ini udah susah dinalar sih kalau sampai gitu. kayak gini. Kelihatan itu. Bangun ya? Kebangun karena berisik banget itu. Dimain-main lagi nggak habis itu, Mbak? Itu sekali sih yang aku masukin, padahal banyak sih sebenarnya, sering gitu. Karena full CCTV itu. Oh ya, kalau mohon maaf Bang, katanya dari kejadian-kejadian ini sampai istri mengalami keguguran ya, Bang ya? Iya. Ini ada betul. hubungannya kah? Gimana itu kalau boleh tahu ceritanya? Kalau menurut apa ya? Menurut mungkin dari medis ya, dari dokter, itu memang aneh sih pada saat itu. Jadi ceritanya kan kita pindahan nih, Bang. Udah pindahan ke kontrakan baru. Kita udah pindah mungkin sekitar sudah tinggal, baru pindah 1, 2, 3 ya baru kita tempatin, 3 hari ya. 3 hari kita baru tempatin masuk. Kita pun di situ pasang CCTV lagi. Oh. Karena kita kan selalu update nih, Bang, nge-vlog biasa gitu. Aku mau pindah rumah gitu. Terus banyak kayak netizen, "Bang, bawa lagi CCTV, coba pasang di rumah baru," begitu. Karena memang banyak kayak supernatural yang mungkin mengatakan
masnya ini sebenarnya diikutin gitu. Sebenarnya nih masnya diikutin sama yang mungkin mas sering kontenin kayak gitu. Sering-sering masuk kuburan, sering-sering masuk apa gitu. Sebenarnya diikutin gitu. Jadi kayak penonton ke-trigger untuk mas coba di rumah baru dapat nggak gitu. Aku pun naruh CCTV-nya asal-asalan gitu. Udahlah taruh aja. Itu memang bener bang. Kayak kipas yang di plafon ya. Kan gede bang ya. Gede dan itu nyalainnya harusnya ditek gitu ya. Ada tarikannya tuh kayak jadul gitu kan. Itu muter sendiri. Kan saklarnya cuma ditarik gitu. Bang. Itu nggak ada pergerakan tarik, cuma dia muter nih. Kenceng. Nggak ditarik tapi muter. Muter. Di CCTV kelihatan. Lebih muter. Canggih dia daripada gitu. Iya, makanya aduh kok di rumah baru begini lagi gitu. Jadi mungkin di situ kita pindah di situ dapat fenomena itu, kita udah agak tenang karena memang cuma itu doang selama kita mungkin nge-share-nya di situ, taruh CCTV di situ ada 5-4 harian lah. Baru kita cabut memorinya, kita lihat cuma dapat itu gitu. Dan di situ pun mungkin setelah masuk seminggu kita di situ, istri ngerasa sakit perut bang. Oh, setelah seminggu ya? Sakit perut, kita nggak tahu istri hamil. Pas bawa ke dokter pertama, dinyatakan hamil gitu ya. Oh kita tenang dong, kita senang juga bang. Oh itu baru bulan pertama ya? Iya. Oke. Dari kehamilannya baru bulan pertama. Bulan keberapa itu? Itu katanya sih udah masuk 3 minggu ya. Oke, masih muda ya? Masih muda. Ya. 3 minggu gitu, iya. Terus setelah kita periksa ke klinik, pulang, kita seneng maksudnya, oh berarti sakit karena ini efek dari hamil gitu. Pas mungkin 1-2 hari, istri setiap hari ngerasa sakit, cuma mungkin dipaksa ya, paksa karena efek hamil mungkin ini gitu, nggak ngomong gitu. Sampai pada akhirnya di hari ketiga itu istri ngerasa sakit yang katanya bener-bener hebat gitu. Sampai memang aku lihat, aku pulang konten bang ya, loh kok pucet banget istri aku, kenapa, kamu kenapa? Hampir kayak nggak sadar ditanyain bang. Akhirnya aku larikan ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit diperiksa dokter, ini banyak cairan darah di perut sini gitu, yang bukan pada tempatnya. Jadi di situ kita loh katanya hamil gitu. Ini memang hamil, cuma terhalang sama beberapa cairan-cairan darah yang bukan pada tempatnya begitu. Ini mau nggak mau malam ini harus dioperasi begitu bang. Akhirnya malam itu pun aku tanda tangan, udah intinya dioperasi yang terbaik lah gitu ya. Aku minta sama dokter pokoknya gimana caranya lah. Iya soalnya kalau ini nggak segera ditangani ini bahaya, bahkan banyak kasus yang mungkin seperti itu bisa lewat gitu bang. Yang mungkin kita tanyakan, emang ini sering dialami ibu hamil atau gimana? Ini jarang loh mas, biasanya ini yang pengidap penyakit apa ya, tapi ini kok bisa-bisanya ya berbarengan sama pas hamil gitu. Jadi dokter pun agak bingung di situ. Aku juga bingung nih, baru seperti ini nih, gimana caranya harus disedot nih darah-darahnya kayak gitu. Nggak tahu sumbernya dari mana, asal darah penyebabnya gitu. Betul. Ya di situ akhirnya ya kita harus merelakan dikasih obat biar gugur gitu, karena mau ada ngambil darah-darah di itu. Lalu ada kejadian aneh lagi nggak bang selain yang diceritakan tadi ya? Kalau masalah penampakan di rumah itu bang, kita juga pernah melihat di malam terakhir kita tidur di situ bang. Selain kita memang dapat fenomena yang wajan itu, ada spatula bergerak, di situ memang kita sempat melihat pada saat itu sempat mati lampu. Mati lampu, aku inget banget karena aku telepon PLN bang ya. Itu serentak memang mati lampu di jam 9:30. Itu aku naik ke atas, mastiin apakah AC di atas nyala, kenapa bisa ngejetrek takutnya ya. Ternyata mati semua, aku turun dari atas ke bawah, pas tepat di tangga, di sampingnya itu kamar mandi, depannya itu udah masuk kitchen set ya, dapur. Aku jadi masuk, mau turun,
senternya pun pakai lighting dari handphone karena gelap banget. Gelap banget ya. Aku melihat kayak sepintas bang. Aku nengok gini kayak ada kain tapi gitu, kain Jawa bang ya. Itu dipakein kayak kemben gitu. Yang aku lihat benar-benar seperti ada rambut. Yang aku yakini ya ada rambut dan itu kainnya jelas banget. Cuma ukuran badannya tinggi di dapur bang. Jadi sempat kayak aku melihat sempat mungkin kalau aku nggak salah lihat itu hantu wanita mungkin. Aku keluar dia kayak terbang gitu, hilang, kayak ke atas gitu. Sesingkat itu gitu. Aku sampai berpikir apa aku halu ya gitu. Apa mungkin karena efek lighting yang mungkin nggak terlalu terang, jadi aku buram, apa kunang-kunang, aku sempat begitu. Cuma aku pikir-pikir kenapa tadi pas aku lihat juga akunya kayak apa yang ngerasa badannya panas gitu. Kayak serentak Langsung kena iya efek panas gitu. Panas gitu, kayak merinding enggak, cuma panas sama kaget aja sih gitu. Itu memang yang aku bener-bener pertama kali lihat ada sosok seperti itu di rumah itu. Oke, terima kasih Mas Denny sudah berkenan datang. Semoga diberikan hunian yang nyaman, tentram, damai dan sejahtera terus. Amin, dan sukses terus Mas Denny untuk karir per YouTubeannya. Amin. Oke, terima kasih. Yuk, siap.